membahas tentang curtain wall yang ada di Revit. Untuk menggunakan curtain wall di Revit, kita masuk ke menu wall, kemudian pilih di properties. Nah, untuk secara default curtain wall yang di Revit itu menyediakan 3 jenis. Yang pertama ada curtain wall, exterior glazing, dan storefront. Untuk bedanya, apa sih bedanya dari ketiga elemen si default ini? Kita akan copy untuk menunjukkan perbedaan ini. Nah, untuk perbedaan dari family si curtain wall default yang di Revit, pertama, curtain wall itu polos, dia tidak memiliki grid dan mullion. Kemudian yang kedua, exterior glazing, defaultnya dia hanya memiliki curtain grid yang bisa langsung diedit, ditambahkan. Kemudian ada storefront itu memiliki curtain grid dan mullion. Untuk menambahkan grid sesuai yang kita inginkan secara manual di Revit, kita masuk ke arsitektur, kemudian pilih di ini tab wheel. Di sini ada curtain system, curtain grid, dan mullion. Untuk menambahkan grid kita pilih ini, kemudian dekatkan. Jika ingin si grid vertikal, kita mendekatkan si kursor ini ke si grid yang horizontal yang di atas, seperti itu. Kemudian jika ingin horizontal, kita dekatkan kursornya ke yang si vertikal. Kemudian jika sudah ditambahkan seperti ini, kita akan menambahkan mullion. Untuk menambahkan mullion, langsung saja klik ini. Nah, untuk si mullion ada pilihan placement. Pertama ada grid line, kemudian ada grid line segment, dan all grid lines. Untuk grid line, semua yang sejajar, kita tinggal klik-klik saja. Kemudian untuk grid line segment itu hanya satu garis saja, satu grid saja yang terpotong. Kemudian all grid, ini semua. Itu untuk menambahkan si curtain grid dan mullion secara manual. Dan di Revit juga bisa menambahkan si curtain grid dan mullion secara otomatis. Caranya, kita seleksi, kemudian masuk ke edit type, kita duplikat saja curtain wall 2. Nah, di sini ada vertical grid yang layoutnya untuk sekarang non, kita tambahkan saja. Misalkan di sini ada beberapa ya, ada fixed distance, fixed number, dan lain-lain. Untuk sekarang kita misalkan memasukkan maksimum spacing. Untuk spacingnya misalkan kita beri 1 meter saja. Kemudian horizontal grid kita tambahkan juga maksimum spacing. Lalu untuk sekarang sama, misalkan 1 meter, klik OK. Nah, itu merupakan penambahan si grid secara otomatis di Revit, dan tinggal menginputkan angka saja.
Kemudian untuk menambahkan boolean font di Revit bisa otomatis seperti menambahkan tadi. Caranya kita ke edit type lagi. Nah, di sini ada vertical booleans, kemudian ada horizontal booleans, ada interior type, border 1 dan border 2. Misalkan kita masukkan saja semua di sini. Misalkan yang 50 kali 150 ini saja. Sama. Ini pun sama. Nah, seperti itu. Kemudian jika misalkan kita kan ini udah disetting secara otomatis tadi ya, untuk bisa merubah si posisi ini, misalkan kita langsung diklik seperti ini, diklik dan drag itu tidak bisa. Caranya seperti apa? Kita seleksi dulu si grid line. Jadi jika misalkan didekatkan seperti ini si kursor, ini yang keseleksi bukan si grid line-nya tapi si boolean-nya. Untuk caranya biar terseleksi si grid, kita tekan tab beberapa kali. Nah, ini sudah terseleksi si gridnya. Kemudian si ininya di unpin. Nah, jika sudah di unpin, ini bisa digeser sesuai yang kita inginkan. Seperti itu. Kemudian untuk bagaimana sih cara mendelete, misalkan kita tidak mau semua seperti ini, ada yang mau dihilangkan, misalkan si boolean yang di sini. Caranya seperti tadi, tapi si seleksinya gridnya, jangan si booleannya. Pilih add remove segment, kemudian klik. Nah, seperti itu. Untuk membuat curtain wall di Revit itu sama seperti membuat dinding pada umumnya. Jadi samanya seperti apa sih? Ya, di sini kita lihat drawnya ada line, kemudian ada rectangle dan lain-lain. Misalkan rectangle. Nah, kemudian ada group misalkan. Oh ya, ini si curtain wall biasanya. Sebagai contoh, misalkan curtain wall yang biasa tapi storefront, misalkan yang sudah ada grid, misalkan group. Nah, seperti itu untuk membuat curtain wall Revit. Nah, si curtain wall itu memiliki fitur yang namanya embed. Jadi si embed ini, misalkan kita pilih terutama ini nih storefront yang sudah ada. Jadi jika kita membuat langsung di wall yang sudah ada, itu akan otomatis terpotong. Ini karena si fitur embednya sudah aktif. Automatically embed. Nah, ini jika dinonaktifkan, maka si curtain wall-nya tidak akan memotong si wall. Misalkan tadi sudah tidak aktifkan. Nah, dan wall pun tidak akan terpotong. Untuk mengaktifkannya ke edit type, kita checklist ini dan oke. Nah, jika ingin merubah si ukuran boolean ini,
caranya kita seleksi, kemudian ke properties. Di sini terdapat mulian bawaannya yang diameternya ini. Kemudian kita ingin membuat custom, caranya klik edit type, kemudian duplicate, misalkan oke. Nah, di sini ada thickness, ketebalan, misalkan kita coba-coba thicknessnya tebalnya 30, kemudian ini weight on side 2 ya, kita kasih misalkan 10. Nah, seperti itu. Oke, misalkan yang ini sama, ingin diganti, kita unpin, kemudian pilih custom model. Nah, kemudian jika kita ingin merubah si curtain panel, kan di sini semuanya itu kaca, misalkan glass, ini akan dirubah, misalkan tidak ingin kaca, materialnya itu ingin berbeda. Caranya bisa kita masuk ke ini, ke floor plan, kemudian klik si panel ya, si panel glass. Ingat tadi dengan cara klik tab beberapa kali. Nah ini sudah terseleksi, kita klik, dan ini di unpin, kemudian edit type, duplicate, misalkan oke, dan materialnya kita ganti saja. Misalkan kita pilih metal steel. Oke. Nah, ini akan menjadi terpisah, menjadi beda. Itu untuk mengganti panelnya di Revit. Nah, jika ingin secara cepat, misalkan si panel curtain wall ini akan kita isi dinding, misalkan, caranya kita klik tab, seleksi, kemudian unpin, nah, dan di sini klik di properties. Nah, misalkan kita masukkan ini, dan otomatis terganti. Kemudian untuk yang barusan kan kita hanya mengganti material atau mendapatkan si dinding ya. Kemudian ada pertanyaan, gimana caranya biar si panelnya itu kosong, misalkan empty, jadi kosong. Caranya seperti tadi, kita seleksi si panelnya, kemudian unpin. Nah, di si properties ini, di curtain wall itu ada empty system panel, kita pilih. Nah, ini akan kosong. Kemudian misalkan si panel, di salah satu panel ini akan kita jadikan pintu. Caranya kita seleksi si panel, kemudian unpin. Oh ya, sebelumnya kita harus import dulu si pintunya. Di sini saya akan mengimport pintu bawaan dari Revit. Caranya kita load family, kemudian ke use metric, ini doors. Nah, misalkan ini ada curtain wall single glass, kita pilih. Nah, jika sudah, kita seleksi si panel, kemudian ke properties, cari si pintu yang kita tadi import. Kemudian untuk melihat si detail pintu, pilih ini, kemudian find.
Untuk bagian bawah kita delete saja. Dan jika dilihat dari floor plan, maka si glass panel yang tadi bakalan menjadi pintu. Untuk tips selanjutnya, misalkan si grid untuk settingan bawaan kan hanya ada vertikal dan horizontal. Untuk merubah si garis ini menjadi diagonal misalkan, itu gimana? Nah, caranya kita klik seleksi, ingat seleksi semua si curtain wall-nya. Nah, di sini ada ini vertical grid, kemudian horizontal grid. Di sini ada angle. Kita masukkan saja misalkan ini 45, apply. Nah, kemudian kita masukkan lagi yang di sini misalkan 45 juga. Nah, cepat kan di Revit itu. Oke guys, untuk sekarang tutorial curtain wall hanya di sini dulu. Kedepannya kita akan lebih detail menjelaskan tentang si curtain wall ini beserta bagaimana sih cara membuat schedule dan lain-lain. Oke guys, hanya itu tutorial kali ini. Selamat mencoba, selamat belajar.